saudara sekalian, Shalom. Majelis Jemaat GKJ Bondowoso mengucapkan selamat beribadah. Yesus Kristus senantiasa memberkati kita sekalian. Bagi warga yang tidak bisa ke gereja, bisa menyaksikan siaran ibadah tunda yang dimuat melalui channel YouTube GKJ Bondowoso setiap hari Minggu jam 10. Juga bisa dilihat melalui blog GKJ Bondowoso di www.gkjbondowoso.blogspot.com. Penekanan ibadah kita pada minggu hari ini dari Warta Jemaat, ibadah di gereja pada masa new normal berdasarkan hasil rapat PHMJ dengan tim gugus COVID-19 GKJ Bondowoso memutuskan bahwa ibadah new normal di GKJ Bondowoso mulai dilaksanakan pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Ibadah dilaksanakan 2 kali jam 8 dan jam 16 di gedung pertemuan GKJW Bondowoso dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Jumlah maksimal dalam sekali ibadah sebanyak 60 warga. Untuk itu Majelis Jemaat GKJW menata warga dalam mengikuti ibadah per KRW. Ibadah minggu hari ini adalah ibadah dalam rangka Pekan Wanita GKJW Bondowoso 19 Juli 2020. Tema Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya. Panggilan ibadah. Mari datanglah, hai saudara-saudari, ungkapkanlah syukurmu hanya kepada Dia yang telah melengkapi rasamu dengan kasih sayang. Hanya pujilah Dia yang sudah melengkapi tutur katamu dengan santun dan kelembutan. Muliakanlah Dia oleh karena telah mendandanimu dengan wibawa kesabaran. Jemaat diundang untuk berdiri, kita menguji Kidung Pasamuan Jawi 59, baitnya yang pertama. Pinucio Tansa Allah Moho Mira. dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita mengawali ibadah minggu dalam Pekan Wanita ini.
Mari bersama-sama memasuki waktu teduh. Dengan penuh sukacita mari datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa sumber pengharapan dan kekuatan yang sejati hanya mengalir dari kasih dan kemurahan Allah yang menciptakan hidup dengan sempurna dan yang terus memelihara dengan cinta kasih-Nya yang agung dan kekal. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Kita dipanggil untuk terus dan senantiasa berserah, supaya kehidupan ini dituntun dalam kasih-Nya. Mari mengingat kehidupan kita, mari melihat sudahkah hidup ini kita jalani dengan setia. Jika kita merasa seringkali gagal, mari datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan-Nya. Kita menyerahkan diri di hadapan-Nya dan kita ungkapkan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 110 bait yang pertama. Hanya Tuhanlah tetap kita meletakkan harapan. Mari bersama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan, mohon pengampunan, dan kita menyiapkan hati kita supaya kita dimampukan untuk terus ada dalam kehendak dan rencana baik-Nya melalui sabda yang akan kita baca dan kita renungkan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan sumber pengharapan, Engkau yang menjadi sandaran kehidupan kami, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengingat akan kebesaran-Mu dan kami juga mengingat keberadaan kami. Betapa seringkali kami menjadi pribadi yang tidak setia karena tidak menjadikan Engkau sebagai tempat sandaran kami, tempat kami mengungsi di tengah kelemahan ini. Kami mohon pengampunan. Bahkan jika Kau dapati, kami seringkali berlaku menjadi orang-orang yang tidak setia, baik lewat pikiran, tutur kata, dan laku perbuatan kami sejak dalam hidup keluarga kami, maupun dalam hidup bersama kami dengan sesama. Tuhan, ampuni kami. Dan dalam kesadaran akan keterbatasan itu kami tahu hanya Engkau-lah yang sanggup memberikan kekuatan. Kiranya melalui sabda-Mu pagi ini, hari ini, kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang semakin setia. Berkati kami yang bersama-sama menyiapkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu, baik yang ada di tempat ibadah ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan menguatkan kami, memberi hikmat bagi kami yang menjadi perantara sabda-Mu dan juga kami yang mendengar. Ampuni segala kekurangan kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, kemudian diteruskan ayat 36 sampai dengan 40. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan lalang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang itu, Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, shalom. Apa kabarnya hari ini? Tuhan luar biasa baik. Semoga itu senantiasa menjadi kabar yang kita harapkan, tapi juga menjadi nyata. Baik yang hari ini berkumpul di sini maupun yang masih harus beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, serupa tapi tak sama. Nah, seringkali kita mendengar istilah itu nih. Ketika kita melihat ada barang yang sama, mirip banget, podo-podo botol, bentuknya podo, rupanya podo. Tapi ketika ditelisik lebih dalam, ada kualitas yang berbeda. Nah, itu mungkin juga menjadi istilah yang cocok untuk menggambarkan serupa tapi tak sama dalam bacaan yang hari ini kita renungkan. Menggambarkan tentang lalang dan gandum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sulit membedakan antara dua tanaman ini, gandum dan lalang, ketika keduanya ini baru bertumbuh. Karena bentuknya, rupanya itu begitu persis. Sehingga ketika didapati perbedaan, seorang petani, seorang pekerja mungkin bisa membedakan sekilas. Tapi kalau kemudian itu dicabut segera, maka resikonya itu bisa salah cabut. Karena selain bentuknya mirip, sangat menyerupai, akar lalang dan gandum itu dalam pertumbuhannya saling mengkait. Nah, oleh karena itu,
Apa yang dilakukan oleh penabur dengan membiarkan saja supaya ia bertumbuh besar, itu akan membantu memudahkan. Ketika sudah sama-sama besar, membantu memudahkan untuk memisahkan. Karena nanti dari hasilnya itu akan kelihatan mana gandum dan mana lalang. Mana yang betul-betul berguna, bermanfaat untuk kehidupan, dan mana yang mengganggu. Mana hasil dari benih yang ditabur oleh petani dan mana yang ditaburkan oleh musuh. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini kita juga diajak melihat hal yang demikian itu juga terjadi dalam kehidupan orang beriman. Melalui perumpamaan ini, Gusti Yesus mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita, kulolan panjenengan itu adalah benih gandum. Dan yang menaburkan adalah Dia sendiri. Gusti Yesus sendiri yang menaburkan itu. Hidup kita ini ditanam dan ditabur oleh Tuhan demi tujuan yang baik. Jadi kalau hidup ini ditabur demi tujuan yang baik, tentu ketika kita hidup itu gak mau pokok ambekan. Asal saya bisa hidup, tidak. Tapi ada tujuan baik di balik kita diizinkan ditanam oleh Tuhan. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Demi apa? Ya demi kebaikan yang luhur itu. Dimanapun kita ada, hal-hal baiklah yang menjadi panggilan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, namun sadar atau tidak, di tengah-tengah tujuan luhur kebaikan itu, di sekitar kita ini, di mana kita hidup di dunia ini, kita sedang dihimpit oleh lalang. Kita dihimpit oleh lalang yang berupa godaan hidup, berupa kesulitan, berupa tantangan, yang membuat kita ini gandum, tapi bertumbuhnya seperti lalang. Mengapa? Karena nek gandum itu kan tujuannya berguna, bermanfaat. Kalau lalang itu kan sifatnya mengganggu. Tapi ketika kita hidup yang tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa bermanfaat, tapi lebih kepada mengganggu, menjadi batu sandungan, menjadi penghalang kebaikan, tidak menjadi berkat, itu gandum yang seperti lalang. Keberadaan kita ini yang adalah gandum menjadi seperti lalang. Atau mungkin kita bertemu dengan banyak hal di tengah kehidupan ini. Ada lalang-lalang yang mengitari kita, yang kadang mereka itu menyerupai gandum. Nampaknya melakukan sesuatu yang manis, melakukan sesuatu yang baik. Tapi di balik itu tidak ada motivasi dan niatan yang sungguh-sungguh baik. Itu hanya untuk mengelabui tujuan yang tidak baik. Nah, mungkin kita seringkali berhadapan dengan lalang-lalang yang demikian dalam hidup. Lalu saudara-saudara, bagaimana supaya benih gandum yang ditabur itu ketika dipanen, dia akan tetap menjadi gandum? Maka kita diajak sebagai orang beriman, mari terus introspeksi diri, mari terus juga berserah diri. Sungguh-sungguhkah kita ini telah hidup seperti gandum, menjadi gandum? Atau jangan-jangan dalam perjalanan hidup ini aku menjadi berubah seperti lalang, yang pada akhirnya Matius mengungkapkan ada penghakiman yang akan membuat orang itu terpisahkan. Jadi kita dipanggil untuk mari selalu eling, mari selalu waspada. Aku iki sopo toh? Di tengah-tengah hidup iki aku sopo? Oh, aku adalah benih gandum yang ditanam oleh Tuhan. Maka aku harus bertumbuh, aku harus berproses dengan setia supaya aku tetap menjadi gandum. Di tengah lalang yang mengkaitku begitu rupa, aku harus tetap setia berproses. Karena pada akhirnya saat musim tuai itu tiba, didapatinya aku tetap menjadi gandum. Tidak gandum yang berwajah lalang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita refleksikan di tengah-tengah bulan keluarga, khususnya pekan wanita? Para wanita, baik itu yang usia anak-anak, muda maupun juga lanjut usia, sebagai para wanita, apa yang bisa kita refleksikan dan pelajari? Keluarga itu adalah ladang.
Keluarga itu adalah tanah yang baik minggu lalu. Disitulah tempat persemaian benih-benih kebaikan itu ada. Semua ditanam oleh Tuhan itu baik adanya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu bertumbuh dalam segala keterbatasan. Secara pribadi di dalam diri ini terbatas. Tapi di luar diri kita ini juga banyak sekali lalang yang menghimpit. Setiap orang mulai dari anak-anak bertumbuh menjadi dewasa, itu punya potensi untuk menjadi baik atau menjadi buruk. Tetap menjadi gandum atau menjadi seperti lalat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu peran keluarga, orang tua, orang dewasa sangat besar untuk mendampingi, untuk melatihkan hal-hal yang baik itu. Sejak anak-anak, bahkan untuk para wanita, para ibu sejak dalam kandungan. Hal-hal baik itulah yang harus diperjuangkan untuk tidak hanya dikatakan dan dilakukan, tapi juga dipikirkan. Sehingga peran ibu, peran perempuan, peran wanita itu sangat besar dalam kehidupan. Karena itu dalam tema Pekan Wanita ini kita diajak menggumuli tentang wanita itu dipanggil untuk menjadi alatnya. Dan Allah bekerja menolong para orang-orang yang menjadi alatnya. Apa yang bisa dilakukan sebagai alat? Salah satunya adalah bersama dengan keluarga. Para wanita ini dipanggil untuk menciptakan suasana, menciptakan iklim, menciptakan atmosfer yang baik, untuk memberi asupan, untuk meninggalkan teladan supaya setiap saat anak-anak kita, siapapun di sekitar kita akan menghirup kebaikan itu. Bukan malah kita menjadi batu sandungan. Pandemi COVID-19 ini telah mencipta perubahan banyak hal dan itu baru. Dan kadang-kadang tidak mudah menghadapinya. Hari-hari ini anak-anak masih harus terbatas. Belajar di rumah, ibadah di rumah, bersama juga para lansia, para adius. Mungkin banyak kesulitan yang rawan membuat orang berputus asa. Bagaimana mungkin kebaikan itu benar-benar terjadi? Situasi saya tidak mudah. Maka pesannya adalah mari tidak menyerah. Allah bekerja, Allah menolong. Sang penabur benih kebaikan itu sebenarnya tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan kita. Dia terlibat bersama-sama kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal ini yang mari kita jawab. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anaknya? Komisi wanita hari-hari ini juga mencoba itu, menjaga kebaikan yang sudah ditaburkan itu supaya bermanfaat bagi orang lain, dengan mengajak untuk tilik sedulur sepuh, menanam bersama keluarga, bahkan berbagi kasih buat mereka yang membutuhkan. Ini adalah cerita-cerita kebaikan yang perlu terus dijaga, perlu terus dirawat. Di mana memulainya? Di dalam keluarga. Supaya kita tetap bertumbuh baik menjadi gandum yang berguna. Karena itu saudara-saudara, pertanyaannya adalah sudahkah keluarga kita berproses dalam laku yang terus bertumbuh menjadi gandum? Siapapun kita, usia berapapun kita, yang menjadi kerinduan kita adalah melakukan sesuatu yang baik dan benar. Sekali lagi bukan karena aku senang aku melakukannya, gak senang aku gak. Tapi karena ini baik, ini benar, mari dilakukan, mari dirawat dan diteruskan. Keluarga Kristen yang menjadi alat Tuhan adalah keluarga yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Keluarga yang melewati krisis dengan berserah kepada Tuhan. Namun di saat yang sama bersedia menjadi alat kebaikannya Tuhan. Karena itu mari bertumbuh para wanita GKJ. Mari bertumbuh para keluarga GKJ. Karena Tuhan senantiasa menolong kita. Amin.
Bapak Ibu terkasih dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Itulah yang terus akan kita nyatakan. Kita sudah bersama-sama mengumpulkan persembahan, dan kiranya hidup kita senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan untuk melakukan kebaikan. Mari bersama-sama menyambut firman Tuhan tadi dan mengungkapkan pujian kita melalui KPJ 316 bait yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih dan penyertaan yang terus ada dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk firman yang boleh menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa kehidupan ini adalah gandum yang Tuhan taburkan demi tujuan luhur dan baik. Mampukan kami secara pribadi, secara khusus keluarga Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, agar kami mampu ketika harus menghadapi lalang di sekitar kami. Kami tidak larut di dalamnya dan hidup sebagai gandum yang menyerupai. Tolong kami Tuhan, agar dimanapun kami berada, siapapun juga kami terus bertumbuh menjadi berkat dan bukan bagi sangka. Kami menyerahkan kehidupan persekutuan kami di GKJW Jemaat Bondowoso. Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami di tengah pelayanan yang kami hadapi di masa yang normal ini. Kasih-Mu terus memperlengkapi kami dengan banyak hal baik, sehingga kami pun mampu berbagi kebaikan. Sekalipun secara ragawi kami tidak dapat selalu bersama, tapi batin kami menyatu di dalam Tuhan, dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mohon kekuatan Tuhan agar kami mampu berjuang dan bertahan secara khusus di tengah pandemi ini. Kami mohon kekuasaan Tuhan berkarya sehingga kami dijauhkan dari sakit penyakit dan hal-hal yang buruk. Engkau juga yang senantiasa berkarya agar pandemi wabah virus corona ini segera berlalu. Engkau menjaga setiap orang milik. Kami menyerahkan pelayanan jemaat ini, anggota majelis jemaat, pendeta, penatua, diakon, para pengurus komisi, Kau memberkati di tengah karya pelayanannya, secara
khusus dalam bulan keluarga, pekan wanita ini Kau memberkati sehingga kami mampu ambil bagian menjadi alat Tuhan, bersehati untuk berbagi kebaikan. Kau memberkati warga jemaat, anak-anak, remaja, pemuda, lanjut usia. Kasih-Mu terus menopang, menguatkan secara khusus anak-anak dan lansia yang masih harus ibadah di rumah. Tuhan, Engkau menolong mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga sukacita mereka tak pernah hilang. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, mereka yang bertumbuh dalam segala hal, kiranya kasih-Mu terus menuntun. Mereka yang saat ini merindukan pasangan hidup, pekerjaan, bahkan berada dalam pendidikan untuk menyiapkan masa depannya, Kau memberkati anak-anak Tuhan ini agar mereka mampu untuk terus melakukan kebaikan. Yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan terus memberikan pertolongan agar mereka disembuhkan, mereka terus berpulih sehingga kesehatanlah yang ada dalam diri. Kami menyerahkan bahwa anak Ajeng yang di waktu-waktu ini dalam keadaan sakit, Tuhan yang menjaga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita pada pekan ini. Kau memberkati Ibu Lili Juhari, Saudari Claudia Sumaningrum, Ibu Sulasti Martinus, Bapak Artiantio Wiryo Utomo. Kau memberkati pertumbuhan hidup saudara-saudara kami ini sehingga imannya pun terus kuat dan bertumbuh. Hidup mereka terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami masing-masing, dan rasa syukur yang sudah kami ungkapkan, kiranya semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Pekerjaan Tuhan boleh terlayani dan kemuliaan senantiasa. Segala kebutuhan kami pun tercukupkan karena Engkau yang berkat. Bangsa dan negara ini kami serahkan juga di hadapan-Mu. Kau memberkati para pemimpin bangsa ini, menuntun, memberkati, sehingga hal-hal baik terus diupayakan. Di tengah-tengah menata segala sesuatu pada masa new normal ini, hikmat Tuhan terus menolong sehingga setiap kami, para pemimpin bangsa ini juga kami warga negara, mampu untuk bersama-sama menghadapi. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Engkau tuntun setiap perjalanan kami. Kasih-Mu terus menopang dan memelihara kami, sehingga kemanapun kami melangkah, kami senantiasa beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya. Doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah Minggu dalam Pekan Wanita ini dengan penuh sukacita. Mari melanjutkan karya kita, tetap menjadi berkat, menjadi alat Tuhan. Nah, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita menyanyikan Mars Wanita GKJ. Bersatu wanita
masing-masing saudara terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Sang Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala rahmat, dan Roh Kudus, sumber kekuatan dan penghiburan, kiranya terus memberkati, menopang, dan memelihara kehidupan saudara-saudara, hidup menjadi alatnya sekarang dan selama-lamanya. Amin.